Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Bagas dalam program Indonesia Membangun. Pemirsa sahabat Eljon, di episode Indonesia Membangun kali ini kita akan kembali berbincang-bincang bersama narasumber hebat. Nah, telah hadir juga bersama saya di sini Bapak Martinus Joni Sugiarto selaku host kita. Halo Pak Joni. Halo. Nah, sahabat Eljon, Pak Joni hadir bersama kita di Indonesia Membangun kali ini narasumber hebat Bapak Ardi Susanto. Beliau merupakan Ketua Umum IPTI, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Halo Pak Ardi. Halo. Luar biasa. Terima kasih Pak telah hadir di Indonesia Membangun Eljon TV hari ini. Terima kasih untuk undangannya tentunya ya. Sama-sama Pak Ardi. Nah, sahabat Eljon semuanya, di Indonesia Membangun kali ini kita akan berbincang-bincang kembali membahas tema kita mengenai persiapan kaum muda Tionghoa menyambut Indonesia Emas 2045, refleksi 25 tahun reformasi. Wah, keren sekali Pak Joni perbincangan kita. Apa yang terjadi nih? Apa yang selama terjadi, 25 tahun reformasi? Ya. Harus kita lihat memang, harus kita refleksikan. Gitu. Betul. Menurut Pak Ardi apa aja yang terjadi 25 tahun? Tadi Pak Ardi sudah bilang bahwa 10 tahun terakhir ini kita bagus kan, ekonomi bagus, relatif politik tenang ya Pak ya. Jadi bisnis juga lancar. Nah, kayaknya apa yang kurang ya? Kenapa masih belum kekejar ke negara-negara yang atau sudah dianggap ini sudah the best yang bisa dibuat untuk Indonesia? Sepertinya kalau bagi saya melihat ini adalah titik start mungkin. Titik start untuk menuju Indonesia Emas. Ya kan, kita sudah tahu kita punya kekayaan alam apa, tinggal kita memaksimalkan pemanfaatan kekayaan alam itu untuk dalam negeri. Kemudian kita juga tahu bahwa dunia internasional juga membutuhkan itu, ya kan. Artinya formulanya sudah ada, tinggal di-add-on. Gitu, kayak kue itu tinggal di-add-on gitu kan. Mau jadi kue apa ya? Mau jadi apa gitu kan. Nah, salah addon nggak berkembang gitu. Nggak ngembang gitu ya. Tapi kalau adonannya pas, ya kan, takarannya pas, ya kan, terus caranya juga pas, wah, 2045 tidak mustahil untuk jadi titik kejayaan Indonesia. Yang 5 besar Bapak maksudnya? Ya, masuk 5 besar. Iya, kalau saya melihat ya seperti itu, karena yang paling terasa, ya kan, dari 25 tahun ini, yaitu kebebasan. Ya, kebebasan berekspresi. Anak-anak muda itu punya TikTok sekarang, bisa ngomong apa aja, ya kadang-kadang sampai banyak yang dilaporin polisi juga banyak kerjaan gara-gara saking bebasnya gitu. Jadi rule-nya harus ada, roadmap-nya harus ada sehingga tidak keluar jalur. Karena kalau kereta keluar jalur ya kecelakaan namanya. Ya kan? Dan kalau anak muda itu terlena dengan dunia-dunia yang hedon, ya pasti kita akan kehilangan momentum 100 tahun di Indonesia itu. 2045 kita nggak jadi apa-apa. Jadi pemuda inilah yang paling penting. Ya, karena bonus demografi kita pun akan terjadi dalam 5 sampai 8 tahun ke depan. Ya, bonus demografi itu bahwa umur produktif paling banyak ya itu di tahun-tahun yang berikut ini. Ya, paling banyak jumlahnya, melebihi mungkin lebih dari 60% penduduk Indonesia adalah umur produktif. Artinya apa? Artinya ini kesempatan kita untuk lari kencang. Pak Ardi, kan Indonesia dari zaman dulu terkenal dengan hanya mengandalkan sumber daya alam. Oke. Tapi sumber daya alam yang mengarah ke industri itu membawa kemajuan cukup signifikan. Contohnya adalah kelapa sawit. Ya, itu kan akhirnya kita menjadi salah satu eksportir terbesar dunia ya, kelapa sawit. Tapi sumber daya alam lain, misalnya contohnya batu bara. Dunia sekarang sedang menuju ke go green, mengurangi pemakaian batu bara. Sebentar lagi batu bara sudah menurun lah permintaan dunia kan. Saya baca kemarin di artikel
China tahun 2024 akan mengurangkan pembelanjaan 50 juta ton atau 500 juta ton batu bara gitu loh. Artinya dia akan mengurangi karena dia sudah bergeser ke green energy. Nah, Indonesia yang sebagai negara mengandalkan sumber daya alam, akhir-akhir ini kan kita lihat bergeser ke nikel. Yang fokusnya lari ke mobil listrik ya. Menurut Bapak bakal tercapai nggak sih Pak? Iya, menurut saya sih bisa. Yang penting kita konsisten, ya kan. China bisa seperti hari ini juga karena mereka konsisten. Roadmap-nya sudah dibuat, dijalani. Ya kan, ibaratnya relnya sudah dibuat, dijalanin sehingga mereka jadi negara yang maju. Ya kan. Nah sama, kita Indonesia juga ada roadmap-nya sudah dibuat. Ya kan, hilirisasi sudah dilakukan. Ya kan, dulunya itu orang asing datang hanya ambil ya Inco atau Vale gitu ya. Dulu gali kirim. Ya kan. Sama mungkin dengan Freeport, gitu kan. Sama mungkin dengan ya yang lain-lain lah ya. Tidak diolah di sini. Ya kan. Kebijakan saya tahunya itu kebijakan hilirisasi itu undang-undangnya tahun 2014 sebelum Pak SBY turun. Ya kan, artinya pemikiran ke arah sana sudah ada. Tinggal untungnya ya dilanjutkan setelah SBY sudah tidak menjadi Pak SBY, Pak SBY sudah tidak jadi presiden, itu masih diteruskan. Ya kan, nah kebijakan itu hari ini mungkin pemasukan jadi tambah kurang gitu dari kantong, tapi nggak apa-apa. Ya kan ada waktunya juga memang harus puasa ya, gitu, harus puasa, tapi untuk demi kemajuan lebih baik, demi kesehatan gitu ya. Ya kan, percuma kalau kantongnya tebal-tebal tapi nggak sehat. Tapi begini Pak Ardi, kan menuju ke Indonesia emas itu, kita sudah punya roadmap seperti yang Bapak ceritakan tadi. Pasti gangguan kanan, kiri, atas, bawah, banyak sekali godaan dan gangguan ya. Pasti. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana sih ngatasinnya? Bagaimana pemuda Tionghoa bisa ikut ambil bagian berada di dalam sehingga menjaga ini supaya nggak keluar jalur? Iya, jadi kalau peranannya pemuda Tionghoa yang kita harapkan, ya kan sama. Bahwa ketika kita mencari investor, ya kan, untuk menaruh modal di Indonesia, jangan lupa minta mereka bikin pabrik di Indonesia. Ya kan, bukan hanya beli barang di Indonesia. Ya kan, nah dulu kan selalu seperti itu. Nah sekarang sudah terjadi hilirisasi, jadi menurut saya sudah oke. Gitu. Nah terus kemampuan berbahasa juga sudah jauh berkembang. Saya termasuk generasi yang tidak pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali. Karena waktu itu kan bahasa Mandarin dilarang. Zamannya Bagas ini paling enak. Ya kan, mau belajar bahasa aja bisa. Apa aja Pak. Ya itu kan tidak ada larangan dari pemerintah. Betul. Ya kalau dulu ada larangan dari pemerintah khusus untuk aksara Tionghoa. Ya kan. Nah artinya dengan kebebasan seperti ini ya harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, jangan kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya gitu kan, untuk demi konten terus melakukan hal-hal yang enggak negatif gitu ya. Buat apa? Itu sering itu dilakukan oleh anak muda oknum-oknum Pak. Tidak menutup kemungkinan memang itu sering terjadi ya Pak ya. Dan itu harus kita luruskan kembali. Iya, harus kita luruskan. Ya kan, kalau enggak kita akan kehilangan momentum. Bonus demografi itu akan berjalan sia-sia. Bonus demografi itu tidak akan menunggu kapan anak muda Indonesia siap. Tidak akan. Dia akan berjalan terus ya, bergulir ya. Makanya pemerintah itu terus mendorong itu supaya anak muda itu waras gitu. Ya kan, anak muda lebih waras gitu kan. Dan gitu bahwa ini harus ambil langkah, harus melakukan sesuatu untuk persiapan supaya mereka masa depannya juga lebih cerah. Seperti itu. Artinya kalau begitu harapan ada di anak-anak muda. Iya. Kalau anak-anak muda tidak cukup berkembang dari segi sumber daya manusianya misalnya, pergaulan internasionalnya tidak bagus, networkingnya kurang luas, bahasa tadi kendala gitu ya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan Pak? Ya, yang harus dilakukan
kita harus sama-sama gotong royong untuk mendorong mereka untuk punya keterampilan. Bahwa sekolah formal saja tidak cukup, harus ditambahkan dengan keterampilan. Ya kan, UMKM terbukti membuat pertahanan ekonomi Indonesia di saat pandemi. Ya kan, UMKM itu apa? Ya keterampilan. Ya kan, orang kan sekolah nggak pernah diajarin, oh kamu besok dagang bakso ya, bikin baksonya yang unik ya, kan nggak. Tapi itu kan keterampilan dan pendidikan. Pembekalan keterampilan penting. Seperti itu, kreativitas. Ya. Jadi pengembangan SDM buat Itu kaum milenial sangat penting. perlu ya Pak ya, Penting. untuk menyambut Indonesia Emas 2024, dan 45 ya. dan tidak bisa kita bebankan itu ke pemerintah saja. Tentunya, makanya kita sebagai organisasi pemuda juga kita dorong, ya kan. Nah, termasuk juga salah satu wujud nyata kita membantu pemerintah ya menghilangkan gesekan-gesekan pemuda. Tapi konon pemerintah kalau sudah punya ide bagus, seperti Bapak bilang bikin roadmap yang bagus, diajukan ke DPR untuk disahkan, pendapatannya belum tentu sejalan. Sama seperti belakang ini yang ramai kan. Nah, terus nggak disahkan oleh DPR. Terus gimana ngejalanin programnya Pak? Uangnya nggak bisa dicairkan. Menurut Bapak gimana? Ya pasti ada caranya melalui sinkronisasi. Pengalaman saya di DPR jadi staf ahli selama beberapa tahun ya dulu, ya kan, tidak ada hal yang tidak bisa dikompromikan atau tidak bisa didiskusikan. Ya kalau komunikasi terbuka dan terjadi dalam dua arah, ya kan, itu pasti ada solusinya. Tidak mungkin tidak. Ya kan? Ya bahwa dalam membuat kebijakan ada kecurigaan-kecurigaan itu pasti selalu ada. Ya kan, suami sama istri aja yang sekamar pasti ada kecurigaan gitu ya. Ya belum nikah ya Pak? Belum Pak, tapi sepertinya sependapat. Itu terjadi gitu ya. Apalagi yang tidak sekamar gitu ya. Jadi komunikasi tetap harus dibuka dan tidak mustahil itu bisa terjadi. Di pengalaman saya di DPR ya seperti itu. Bagaimana caranya Pak? Misalnya nih, orang-orang yang duduk di DPR itu kan mewakili partai-partainya. Nah, kualitas orang-orang partai ini supaya bisa seimbang dengan orang-orang pemerintah. Karena kalau kita perhatikan kan, siapapun yang terpilih jadi presiden pasti mencari pembantu-pembantu, yaitu menteri-menterinya orang hebat-hebat. Ya kan? Sementara yang duduk di DPR sebagian hebat, tapi sebagian belum begitu hebat. Kita lihat perdebatan yang sering terjadi. Nah, ini juga buah daripada reformasi, Pak. Iya. Ya. Kenapa? Karena ketika demokrasi dilakukan secara terbuka dan cenderung liberal, saya sih berpendapat demokrasi Indonesia sudah sangat bebas, liberal. Bahkan lebih bebas mungkin daripada asalnya demokrasi gitu. Negara yang membuat demokrasi ini gitu. Nah, artinya apa? Apakah setelah 25 tahun reformasi ini kita melihat bahwa keterbukaan demokrasi ini adalah sesuatu hal yang buruk? Ya kan, saya rasa tidak juga. Bahwa ada hal-hal buruk yang terjadi, mungkin iya. Ada yang kurang bagus terjadi, iya. Nah, mungkin ini yang harus kita perbaiki dengan mekanisme-mekanisme yang internal terjadi di partai pengusung calon legislatif. Coba bayangkan orang punya follower jutaan, Pak. Ya, orang hari ini, ya kan, orang yang tidak sekolah pun, ya, yang tidak punya ilmu, tidak mengenyam pendidikan pun mungkin bisa punya followers. Yang penting dia kreatif untuk untuk menyajikan konten-konten yang lucu-lucu atau menarik gitu untuk buat masyarakat, ya kan. Tapi apakah dia bisa mengelola kebijakan pemerintah dan negara? Kan belum tentu. Ya kan. Nah, dulu waktu saya jadi staf ahli anggota DPR RI di DPR, itu staf ahlinya cuma 1 orang, Pak. Sekarang sudah 5. Artinya seorang anggota DPR RI pun ya yang terpilih karena dalam tanda kutip adalah resiko demokrasi, ya.
bahwa yang terpilih menurut kita orang yang tidak berpendidikan, ya itu ada resiko dari demokrasi, kenapa bisa terpilih. Tapi dia sudah punya jalan keluar dengan mencari tenaga ahli yang mendampinginya selama menjadi anggota DPR RI, sehingga dia juga bisa belajar. Tapi kan bukan jadi high cost, Pak. Jadinya bayar satu DPR, Ya. lima staf ahli. Jadi 6 orang yang harus dibayar ya. Resiko demokrasi itu, Pak. Resikonya makin besar. Iya, resiko demokrasi itu dulu dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, terus jadi 5. Iya kan, staf ahli. Karena ya saya juga mengalami satu orang disuruh memikirkan 7 undang-undang. Ya. Jadi dalam satu kepanitiaan ada satu orang yang bisa ngikut untuk mempersiapkan 7 undang-undang. Itu kan udah ringan. Ya, kalau undang-undangnya satu arah nggak apa-apa, ini omnibus law gitu ya, begitu banyak. Ya, begitu banyak sektor yang harus diperhatikan, terus hanya disiapkan oleh beberapa orang, itu nggak gampang. Iya. Jadi kalau dibilang high cost, ya itu resiko dari demokrasi. Iya, Ya kan, bahwa biayanya jadi lebih mahal, ya tentunya harus dengan sebuah kelebihan juga, bahwa kita mendapatkan undang-undang yang lebih baik. Iya kan, tentunya kita berani bayar mahal untuk barang yang kualitasnya lebih baik. Ya kan, seperti itu ya, Mbak. Kalau kita punya duitnya, pasti kita berpikiran seperti itu. Lebih mahal dikit nggak apa-apa lah, daripada baru beli besok rusak. Ya. Ya kan? Sama dengan ini, lebih mahal nggak apa-apa, yang penting kualitasnya juga bagus. Tapi Bagas, jadi kalau tadi ceritanya gara-gara itu kita high cost, duit pajak kita dibuat bayar itu gitu loh, bayar high cost gitu. Kembali ke rakyat ya, kembali ke rakyat juga. Kembali ke Karena rakyat kan juga ya, Pak, resikonya. sama tenaga ahli itu kan rakyat juga. Rakyat yang bayar mahal gitu. Ya. Gimana kalau kita rakyat berharap nih, yang udah jadi aja yang pintar jadi anggota DPR. Iya, Pak, ya. Ya, bisa juga, tapi ya tetap yang namanya jabatan itu kan tidak abadi. Betul. Ya kan? Hidup pun tidak abadi. Ya kan? Kaderisasi itu penting. Ya, Ya kan? setuju. Jadi menjadi kaya seorang diri secara finansial itu enggak, menurut saya bukan sebuah berkah. Ya kan? Tidak sustainable. Iya, tidak sustainable, tidak berkepanjangan. Iya. Tapi kaderisasi itu penting karena ketika kita sudah tidak mampu lagi, ketika tubuh kita juga sudah tidak mampu, ada adik-adik yang sudah pernah belajar mungkin lebih pintar dari kita, sehingga itu sustainable. Ya, berkelanjutan. Saya lebih setuju seperti itu. Ya, Ya kan? Nah, ada tiba saatnya nanti. Ya kan, tiba saatnya nanti ketika sudah benar-benar sistem kaderisasi ini sudah jauh lebih baik, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, partai semua yang masuk di orangnya sudah ter-screening dengan baik, secara finansial mumpuni, secara otaknya juga mumpuni, secara popularitasnya juga mumpuni, so what? Dia jadi anggota. Ya. Itu yang kita dambakan ya. Ya. Oh iya, kita pasti pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu. Nah, makanya kita harus dorong. Supaya duit pajak kita bisa buat pembangunan. Ya, ya, bisa terjadi efisiensi. Efisiensi. Ya, bisa terjadi efisiensi. Hari ini ya, kita agak boros dikit ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa kedepannya kita efisiensi. Ya ibaratnya orang bangun pabrik kan keluar duitnya di depan, Pak. Gitu ya. Iya kan? Bangun smelter nikel. Oh ya nikelnya ada. Wah, seabruk-abruk gitu ya di tanah gitu ya. Di gunung gitu ya, ada banyak, tapi tidak bisa kita olah karena kita tidak punya smelter. Yang buat apa? Ya kita harus investasi, bikin smelternya, sehingga nikel itu nggak kita harus kirim keluar, orang lain yang olah. Orang lain yang olah kan juga rakyat mereka yang bekerja di pabrik smelter, ya. Terus nggak ada penghasilan buat rakyat. Nggak nyangka ya, kita stop ekspor bahan baku. Di Eropa pabrik-pabriknya pada tutup karena tidak ada bahan baku. Ya. Berapa banyak kehilangan pekerjaan? Banyak yang nangis. Iya. Ya kan, kalau kita berbicara mengenai kehidupan internasional kita, hubungan persaudaraan internasionalnya kita termasuk jahat gitu ya. Tapi ya kita harus lakukan itu, kalau nggak kapan kita jadi negara maju? Betul. Kita akan terus jadi negara berkembang, makelar.
Ya, yang kita jual harta kita terus kita jual karena harta kita banyak. Ya, batu bara sama seperti itu. CPO, wah saya senang sekali ketika melihat negara kita begitu tegas gitu. Wah, Eropa protes, ya kan? Kenapa? Karena ya mereka nggak punya, ya kita punya, gitu kan? Dan sekarang teknologi semakin berkembang, Pak Jokowi juga mendorong bahwa ayo kita bikin biodiesel yang tadinya cuma menggunakan 10% CPO, sekarang jadi 20%, jadi 30%. Ya kalau bisa nanti 40%, 50%, 60%. Kalau biasanya 100% CPO. Artinya apa? Kita nggak bergantung lagi dengan minyak luar negeri, minyak bumi luar negeri, gitu ya. Betul. Wah itu saya Keren rasa ya? keren banget, keren banget. Dan itulah yang namanya Indonesia Emas. Iya. Ya, Terus kan? peranan pemuda Tionghoa di mana ini? Kalau bayangin tadi kan, kayak kue Besar, gede ya. ya, Kita ya. pengen ikut menikmatin ya. Gimana caranya? Ya peranan pemuda Tionghoa itu menciptakan iklim persaudaraan yang stabil, ya kan, sehingga mengikis kecemburuan, ya kan. Ya orang Tionghoa nggak boleh cemburu sama yang non Tionghoa, juga nggak perlu lah cemburu. Tinggal meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kan selesai, ya kan. Jadi kalau kita berbicara lahir sebagai orang Tionghoa ataupun sebagai orang Saya orang Batak. Batak. Kamu bisa milih nggak lahirnya sebagai orang Tidak apa? bisa, Pak. Tidak bisa gitu. Kalau kita yakin, kita punya iman bahwa kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta atau Allah, ya kan? Artinya kita yakin bahwa ada yang tangan-tangan yang luar biasa yang menciptakan kita. Dan itu yang menentukan takdir kita lahir sebagai orang Tionghoa, orang Batak, orang Sunda ataupun Jawa atau yang lainnya. Betul. Ya kan? Kalau kita tidak beriman, makanya kita bisa rasis. Karena kita tidak beriman, kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya kan? Makanya kita tidak percaya bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa. Bisa menciptakan orang seragam, sipit-sipit semua. Ya kan? Putih-putih semua, hitam-hitam semua, kan bisa. Tapi Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini dikasih ujian. Kita harus lewati ujian itu. Ya kan? Dan ujian itu macam-macam. Ya kan, macam-macam. Nah, itu kapabilitas dan kapasitas kita harus kita tingkatkan. Ya kan? Itu. Nah, peranan pemuda Tionghoa harus ambil bagian di situ, harus ambil bagian masuk ke dalam arus besar bangsa Indonesia, nggak hanya cuma bisnis ataupun dagang. Di sektor-sektor lain yang tadi kita sebutkan juga bisa, silahkan berkarya. Luar biasa. Ide besar dari seorang ketum. Wah, luar biasa kan? Luar biasa. Tinggal eksekusinya. Tinggal eksekusinya. Terus saya yakin penonton Eljon TV Ya. banyak juga yang sedang menonton. Sebagian pasti ada pemuda Tionghoa. Pasti. Apa yang ingin Bapak ajak kepada mereka? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman memikirkan diri sendiri itu tidak cukup. Memikirkan tetangga saja juga tidak cukup. Ya, kita harus bersama-sama memikirkan bangsa ini. Kalau kita bisa berpikir bersama, menyusun relnya bersama, roadmap-nya bersama, saya yakin tahun 2045 Indonesia masuk 5 besar negara maju. Ya, jadi ayo teman-teman, jangan berpikir sempit bahwa kita sebagai pemuda Tionghoa itu hanya dilahirkan untuk jadi pengusaha atau pedagang atau maklar gitu, enggak. Tapi kita juga dilahirkan bisa jadi dokter, pengacara, ya kan, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi jaksa, hakim, mau semua, PNS, apapun itu bisa. Tuhan tidak pernah menciptakan orang terus menentukan lu besok jadi apa. Tapi kita sendiri yang berusaha. Jadi saya mengajak teman-teman pemuda Tionghoa untuk bisa berpikir lebih terbuka juga, ya kan, bergabung dengan elemen-elemen pemuda bangsa Indonesia lainnya, ya kan, tentu bekerja keras menyambut Indonesia Emas. Luar Itu biasa. kalau ceritanya seperti itu, nanti jangan-jangan Bagas besok Mau pengen pindah. mendaftar Iya. jadi anggota IT. Tapi dia orang Batak nih, boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Banyak teman-teman IPTI sekarang yang bergabung, yang tadinya dia nggak tahu, tidak tahu bisa bergabung apa enggak. Contohnya kemarin ada Ketua Umum PB PMII, saya lupa tahun berapa, nanya saya, nenek saya Tionghoa loh, marganya apa, saya tanya, Lim. Oh ya sudah, kamu ngaku nggak?
Ya. Oh, ngaku dong, saya ada darah Tionghoanya. Ya udah masuklah, saya bilang gitu. Jadi bukan dari kulit putih mata sipit, gitu, bukan. Tidak dilihat dari faktor fisik. Fisik ya Pak ya? Tahu-tahu besok Bagas tes DNA ada gak? Ada DNA-nya juga. Tionghoanya kan juga Dewa. kita mana tidak tahu Iya. ya kan. Jadi ya silakan aja. Yang penting bisa berbuat yang baik untuk diri, ya kan, dan untuk Indonesia ya kita pasti terbuka. Siap. Tuh, yang Ada penting kesempatan, ada Pak. darah Tionghoanya. Iya, ada kesempatan tapi Pak. Ya. Nanti kita coba dulu. Bukan ada darahnya Pak, yang penting ngaku Pak. Yang penting ngaku ya. Yang paling penting itu ngaku. Ada darahnya nggak ngaku juga bisa. Iya, Pak. sama gitu ya? aja. Iya. Apalagi Bagas sudah saya kasih marga, Iya. lebih mudah lagi. Lebih ya. mudah lagi. Iya. Luar biasa Pak Joni, Pak Andi. Iya. Terima kasih banyak. Tentunya episode kali ini di Indonesia Membangun pastinya memberikan insight-insight baru ya sahabat Eljon untuk kita semua, dan juga ini pastinya membuka pandangan kita bahwa kita menuju seperti sekarang ini tidaklah mudah, ini butuh pengorbanan, dan perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi kita harus terus berjuang menuju Indonesia Emas 2045, dan ini butuh kerjasama kita semuanya. Terima kasih Pak Andi, Ya. Pak Joni, Terima sahabat kasih. Eljon semuanya. Jika Anda ingin terus mendapatkan inspirasi, informasi, dan insight-insight lainnya, terus saksikan Indonesia Membangun hanya di Eljon TV dan juga YouTube channel Eljon Media. Saya Bagas bersama Bapak Joni dan Bapak Ardi pamit Ya. undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.